Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayunisa, nomor absen 24 dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 7 Purworejo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah operasi lintas laut Banyuwangi Bali. Sejarah operasi lintas laut Banyuwangi Bali. Operasi lintas laut Banyuwangi Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Latar belakang ini adalah kedatangan Belanda dengan membonceng sekutu dan mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar pada tanggal 3 Maret 1946 dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi dan mengatur penggabungan dengan para pemuda dan rakyat Bali yang pada saat itu Pulau Bali sudah diduduki Belanda. Alasan mereka mendarat di Bali adalah Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan Republik Indonesia. Bali juga sebagai penghubung ke arah Australia. Kesatuan-kesatuan tempur yang dibentuk para pemimpin perjuangan yang sudah sampai di Jawa. Yang pertama adalah pasukan Markadi. Pasukan Merdeka sebagai pasukan induk atau lebih dikenal dengan pasukan M yang dibentuk dan dipimpin oleh Kapten Markadi. Pasukan M berperan sebagai penopang pasukan Sunda Kecil di bawah pimpinan Ngurah Rai untuk memperkuat TRI Sunda Kecil dengan bantuan senjata dan amunisi kepada I Gusti Ngurah Rai atas utusan Urip Sumoharjo di markas besar TRI Yogyakarta. Kesatuan tempur yang kedua adalah pasukan Sandi. Pasukan Sandi adalah pasukan pelengkap pasukan M yang disebut CIS atau Combat Intelligence Section yang terdiri dari para pelajar. Pasukan yang ketiga adalah pasukan untuk memblokade Belanda yang bertujuan untuk mendapatkan informasi intelijen. Yang pertama adalah pasukan Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kapten Markadi yang mendarat di antara Jubal dan Candi Kusuma, Jembrana. Yang kedua adalah pasukan Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kapten Waroka yang mendarat di Pantai Garoga dan Celuk Bawang. Yang ketiga adalah pasukan Angkatan Darat di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai yang mendarat di Pantai Yeh Kuning. Pertempuran. Pasukan berangkat dari Muncar Banyuwangi pada malam hari dengan sasaran daerah Kuning dan Gemunduk Malang. Saat di tengah laut dipergoki oleh patroli Belanda dan menembaki pasukan Ngurah Rai pada 3 April 1946. Pada tanggal 4 April 1946, rombongan Ngurah Rai berhasil mendarat di Bulukan, seterusnya menuju Munduk Malang. Pada malam harinya, pasukan sebagai induk pasukan berangkat dari Pelabuhan Banyuwangi dengan 4 peleton dengan sasaran Candi Kusuma. Pada tanggal 5 April 1946, saat fajar menyingsing, pasukan M dipergoki oleh 2 motorbot Belanda yang sedang berpatroli. Terjadilah pertempuran antara pasukan M dan Belanda. Pasukan M melempar granat-granat tangan ke dek motorbot Belanda. Akhirnya, 1 motorbot terbakar dan tenggelam dan 1 motorbot melarikan diri. Setelah itu, pasukan kembali ke Banyuwangi. Akibat perang ini, Sumeh Darsono dan Sidik gugur. Pada tanggal 6 April 1946, pasukan M berlayar menuju Bali dan mendarat di Klatakan, Melaya, dan Candi Kusuma. Sesampainya di Bali dilakukan koordinasi dan dibentuk MGGSK atau Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil. Pada bulan Juli
1946, pendaratan pasukan tempur yang dipimpin oleh Kapten Saestu Hadi. Setelah itu terjadi pertempuran di berbagai daerah. Mula pertama, pasukan MDGSK dihadang pasukan Belanda di Klatakan dan terjadi pertempuran. Akibatnya pasukan MDGSK terdesak dan Kapten Saestu Hadi, Kapten Suryadi, dan Letnan Nur Hadi gugur. Selanjutnya, pasukan M melakukan penyerangan di berbagai wilayah Bali. Untuk mengenang perjuangan pasukan kita yang gugur dalam operasi lintas laut Banyuwangi, Bali, maka di daerah Cekik, Gilimanuk didirikan monumen yang dinamakan Monumen Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.